Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada. Wa wajadaka fahada wa wajadaka ailan fa'aghna. Fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shallallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Selanjutnya, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah.
Baik, selanjutnya mari kita simak bersama sambutan Wakil Dekan Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo yang terhormat Ibu Evi Wardati SPSI MPSI, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya terdengar, Mbak? Iya, Ibu, sudah. Sudah terdengar jelas ya. Ya, baik. Terima kasih, Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Prodi sudah hadir ya, Ketua Prodi PGSD, Ketua Prodi ada Sekretaris Prodinya, yang saya hormati narasumber untuk kegiatan webinar regional Prodi PGSD, Pak ini narasumbernya Pak Mahful Indra nggih. Nggih. Ya, yang saya hormati Pak Mahful Indra selaku narasumber untuk kegiatan webinar ini. Yang saya hormati Ketua Hima PGSD, kemudian yang saya banggakan seluruh panitia kegiatan webinar PGSD dan yang berbahagia seluruh peserta webinar PGSD pagi hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan karunia-Nya, maka pagi ini alhamdulillah kita diberikan kesehatan sehingga kita bisa mengikuti webinar yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Psikologi dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Pertama-tama saya sampaikan permohonan maaf dari Bu Dekan, Bu Dr. Ahtim Mayuni, karena beliau juga berbarengan teman-teman ada kegiatan di tempat lain gitu ya. Jadi beliau juga harus hadir di sana sehingga beliau mendelegasikan kepada saya untuk bisa mengikuti atau memberikan ya sambutan pengantar di kegiatan webinar ini. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta kegiatan webinar regional yang diselenggarakan oleh Hima PGSD. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh panitia ya yang telah menyelenggarakan, yang telah merancang kegiatan webinar ini dengan tema, dengan topik yang memang saat ini sangat ini ya, topik yang memang perlu dikembangkan, tema yang memang perlu dikuatkan gitu nggih, yang berkaitan dengan kurikulum merdeka. Yang ini spesifik tentang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Memang tema ini saat ini yang menjadi fokus dari berbagai kegiatan pembelajaran saat ini ya. Terutama juga saat ini berkaitan dengan teman-teman yang nantinya adalah menjadi calon dari guru sekolah dasar gitu ya, di mana saat ini kurikulum gitu ya, kurikulum memang beralih kepada kurikulum merdeka gitu, di mana memang fokusnya pada kurikulum merdeka ini pembelajaran itu
berpusat pada student center gitu ya, bukan lagi pada teacher center. Dan yang perlu perlu kita perhatikan juga, perlu kita pahami juga memang pada kurikulum Merdeka baik di tingkat sekolah dasar, kemudian sekolah menengah dan di tingkat perguruan tinggi, kurikulum Merdeka ini menekankan pada semacam kebebasan untuk belajar gitu ya. Artinya bahwa kurikulum merdeka ya, jadi namanya aja memang merdeka sehingga memberikan kemerdekaan ya, kemerdekaan belajar maupun mengajar. Artinya kemerdekaan ini diberikan ya kepada pendidik, kepada guru maupun kepada siswa. Dalam artian bahwa guru diberikan kebebasan untuk artinya melakukan pembelajaran yang itu berfokus pada bagaimana kemudian melihat pada kompetensi atau karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing siswa gitu ya. Dan tentunya juga kebebasan atau merdeka ini juga merdeka pada siswa gitu ya. Artinya bahwa siswa ini diberikan kebebasan untuk diberikan kemerdekaan untuk belajar gitu ya. Artinya bahwa siswa diberikan kebebasan atau kemerdekaan untuk belajar dengan penuh kreativitas gitu ya, yang happy, yang menyenangkan gitu ya, sehingga diharapkan dalam proses pembelajaran dengan kurikulum Merdeka ini siswa juga bisa meminimalkan tingkat stres gitu ya, karena mungkin selama ini stres itu sangat dekat sering terjadi pada siswa, apalagi kemarin di pembelajaran selama masa pandemi gitu ya, dengan model pembelajaran yang full daring. Nah, ternyata ditemukan bahwa tingkat stres itu juga cukup tinggi gitu ya. Nah, maka dengan kurikulum Merdeka ini belajar yang menyenangkan, belajar yang penuh dengan happy, kualitas gitu. Nah, selengkapnya bagaimana kurikulum Merdeka di mana pembelajaran ini berpusat pada peserta didik nanti akan disampaikan lebih detail oleh narasumber kita pada pagi hari ini, yaitu oleh Pak Mahful Indra. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Mahful Indra yang menjadi narasumber untuk kegiatan hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu Pak Mahful di weekend-nya untuk berbagi, untuk mendampingi teman-teman berkegiatan di pagi hari ini. Kemudian saya mohon maaf, nanti mungkin saya tidak bisa mengikuti kegiatan ini hingga selesai, karena juga berbarengan nanti setelah ini ada kegiatan yang lainnya. Semoga kegiatan webinar hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya membawa manfaat untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih pada seluruh panitia, kepada teman-teman Hima PGSD atas kerja kerasnya sehingga bisa melaksanakan kegiatan webinar dengan tema yang luar biasa, tema yang menarik pada kali ini. Selamat berkegiatan, semoga sukses dan bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mbak Evi, terima kasih atas sambutannya. Memasuki acara webinar nasional dengan tema Bedah Kurikulum Merdeka,
Pembelajaran berpusat pada peserta didik. Mari kita sambut Ajeng Sukmawardani selaku moderator diskusi kita pada hari ini dan kami ucapkan selamat berdiskusi. Baik, terima kasih Kak Putri selaku MC atas kesempatan yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun tidur tak lupa sarapan, sarapan pagi lontong ketupat. Salam hormat saya ucapkan untuk hadirin yang terhormat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah, semoga hari ini sehat-sehat ya. Baik, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, tapi perkenalkan saya Ajeng Sukmawardani dan hari ini saya diberi kesempatan untuk memandu acara webinar bertemakan Bedah Kurikulum Merdeka, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Jadi perlu diinformasikan bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini sebuah inovasi terbaru yang digagas oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia, Bapak Nadiem Makarim, untuk menjadikan kurikulum Merdeka ini memiliki konten yang variatif, sehingga peserta didik memiliki waktu yang cukup untuk memahami konsep dan juga kompetensi. Baik, pada kesempatan hari ini, kita akan mengupas lebih dalam lagi apa itu kurikulum Merdeka Belajar bersama Bapak Mahful Indra Kurniawan, MPD. Beliau adalah dosen program studi pendidikan guru sekolah dasar Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Baik, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Mahful. Oke, selamat pagi Mbak Ajeng. Apa kabar Pak hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Jelas ya suara saya ya? Iya, jelas Bapak. Ya. Baik, narasumber sudah hadir bersama kita semua. Nanti akan ada 2 sesi. Di sesi pertama nantinya, narasumber akan menyampaikan materi selama 45 menit. Pada saat narasumber menyampaikan materi, peserta tidak boleh melakukan interupsi dan dimohon untuk menonaktifkan mikrofonnya. Setelah penyampaian materi, akan ada sesi tanya jawab dan diskusi. Baik, selanjutnya akan kami persilahkan Bapak Mahful Indra Kurniawan untuk menyampaikan materinya. Oke, terima kasih Mbak Ajeng. Yang saya hormati Bu Evi Wardati selaku Wakil Dekan. Kemudian yang saya hormati Ketua Program Studi, kemudian yang saya hormati Ketua Hima ya, dan panitia, dan yang saya banggakan itu ya Bapak Ibu yang teman-teman yang sudah menjadi Bapak. Izinkan saya untuk mencoba menjelaskan, jadi sedikit menjelaskan, kita belajar bersama ya, kita berdiskusi mengenai kurikulum merdeka. Nah, kalau kita ngomong kurikulum merdeka itu kan tidak bisa dengan waktu 45 menit ya. Kemudian saya lihat temanya itu kan isinya mengenai bedah kurikulum ya. Jadi bedah kurikulum dengan apa itu pembelajaran berpusat pada peserta didik. Nah, itu ya. Jadi temanya adalah bedah kurikulum. Nah, di sini saya akan coba menjelaskan atau memaparkan ya pemahaman saya mengenai apakah benar itu ya pada kurikulum merdeka itu pembelajarannya berpusat pada peserta didik. Nah, itu di situ. Nah, saya coba akan menjelaskan mengenai hal itu. Saya share screen dulu. Nah, Oke, bisa ini ya, bisa jelas ya di layar Anda. Ya,
Jadi berhubung kontennya ada di sini, saya ambil bahwa pembelajaran kurikulum merdeka di sekolah dasar. Nah, ini berdasarkan Permendikbud Ristek nomor 16 tahun 2002 ya, tentang standar proses pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah. Nah, kalau kita ngomong kurikulum itu ya, yang perlu kita ingat itu kurikulum itu kan ada 4 komponen, ya. Ya, yang pertama adalah komponen tujuan, kemudian komponen isi, setelah itu komponen metode itu ya, kemudian komponen evaluasi. Dan saya selalu mengingatkan 4 komponen itu. Nah, kalau di dalam pergantian kurikulum itu pasti akan diutak-utak ya 4 komponen itu, entah itu tujuannya, entah itu isinya, kemudian entah itu metodenya, entah itu evaluasinya, sistem evaluasinya. Nah, itu. Nah, hal ini terjadi ya, isinya, kemudian metodenya. Nah, kalau kita lihat dalam peraturan Menteri ya Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek nomor 16, di situ juga sudah dijelaskan. Kok ini ya macet ya. Nah, ini saya jelaskan kembali, saya ingatkan kembali, mungkin juga kita semua juga sedikit lupa. Yang dikatakan standar proses adalah sebuah kriteria minimal proses pembelajaran berdasarkan jalur, jenjang, dan jenis pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Ya. Nah, kemudian standar kompetensi lulusan itu adalah sebuah kriteria minimal. Nah, kalau kita ngomong kurikulum itu selama ini yang diminta adalah standar minimal atau kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang pendidikan. Nah, itu adalah standar kompetensi lulusan. Nah, dalam standar proses ini digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif dan efisien untuk mengembangkan potensi, ya, prakarsa, kemampuan dan kemandirian peserta didik secara optimal. Ya, di situ. Ya, jadi dalam proses pembelajaran, ya, otomatis pendidik itu harus berpedoman pada standar proses. Nah, di sini di dalam kurikulum Merdeka, ya, standar proses itu meliputi yang pertama adalah perencanaan pembelajaran, ya, kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran, dan yang ketiga adalah penilaian proses pembelajaran. Nah, jadi ada perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, dan penilaian proses pembelajaran. Nah, di sini coba kita lihat satu persatu. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran. Nah, dalam perencanaan pembelajaran ini merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh pendidik untuk merumuskan capaian pembelajaran. Nah, di dalam kurikulum Merdeka itu kan tidak lagi SKKD, tapi ada CP, yaitu capaian pembelajaran yang menjadi tujuan belajar dari suatu unit pembelajaran. Ya. Kemudian cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah cara untuk menilai ketercapaian tujuan belajar. Jadi apakah tujuan belajar itu tercapai atau tidak. Ini adalah sebuah perencanaan pembelajaran. Nah, kemudian perencanaan pembelajaran itu disusun dalam bentuk dokumen perencanaan pembelajaran yang fleksibel, jelas, sederhana. Nah, di sini fleksibel artinya bahwa dokumen perencanaan pembelajaran itu tidak terikat pada bentuk tertentu dan dapat disesuaikan dengan konteks pembelajaran. Ya, jadi dokumennya itu tidak baku, ada sebuah aturan baku kemudian dilaksanakan, tapi bersifat fleksibel. Nah, tidak terikat pada bentuk tertentu. Ya, seperti halnya yang pada kurikulum 2013 itu kan sudah ada contoh, ya.
Kemudian itu padahal contoh, tapi kok tetap digunakan oleh pendidik, contoh itu diimplementasikan atau digunakan. Padahal itu tidak ada aturannya harus menggunakan ini gitu. Formatnya formatnya harus menggunakan ini. Dan yang kedua, jelas. Nah, jelas di sini bahwa dokumen perencanaan pembelajaran itu harus mudah dipahami. Nah, selain fleksibel juga harus jelas. Ya. Dan yang terakhir adalah sederhana. Artinya bahwa dokumen perencanaan pembelajaran itu yang berisi hal pokok saja. Jadi hal pokoknya dan penting sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran. Nah, di sini ya dalam menyusun sebuah perencanaan pembelajaran itu ada 3 tadi ya, fleksibel, jelas, dan sederhana. Nah. Kemudian dokumen perencanaan pembelajaran paling sedikit memuat yang pertama adalah tujuan pembelajaran. Yang kedua adalah langkah atau kegiatan pembelajaran. Dan yang ketiga adalah penilaian atau asesmen pembelajaran. Jadi paling sedikit ya. Ketika menyusun sebuah perangkat, kalau di kurikulum Merdeka itu kan tidak lagi perangkat atau RPP tapi modul ajar istilahnya. Nah, modul ajar itu minimal itu memuat tujuan pembelajaran, langkah atau kegiatan pembelajaran, dan penilaian atau asesmen pembelajaran. Makanya RPP 1 lembar itu cukup. Nah, ya, tidak banyak seperti yang kurikulum yang era sebelumnya, kurikulum 2013. Ya, di sini. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran. Jadi yang tadi itu yang pertama adalah perencanaan pembelajaran tadi ya. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Nah, kalau kita lihat di dalam Permendikbudristek ini, nah dijelaskan bahwa pelaksanaan pembelajaran itu harus diselenggarakan dalam suasana belajar yang interaktif, ya, inspiratif, kemudian menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa. Ya, prakarsa itu kan yang memiliki niat, ide, ya, yang prakarsa ya, niat, ide itu ya. Kemudian kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Nah, jadi proses pembelajaran dalam kurikulum Merdeka Belajar itu ya harus memuat ini semua gitu ya. Interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dapat motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, kemudian memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik secara psikologis peserta didik. Nah, kemudian pertanyaannya, apakah tidak ada metode atau model, Pak? Gitu ya. Kalau di pelajaran itu tidak ditentukan harus menggunakan model pembelajaran apa, ya, menggunakan strategi pembelajaran apa, ya. Tapi seorang pendidik, ya, seorang pendidik itu diberikan kebebasan, ya. Yang penting itu dalam pelaksanaan pembelajarannya itu memuat atau memberikan suasana pembelajaran yang seperti ini, yang kreatif, inspiratif, dan sebagainya. Nah, kemudian posisi pendidik seperti apa? Nah, pendidik itu dalam pelaksanaan pembelajaran itu ya harus mampu memberikan keteladanan. Ya, keteladanan bagi siapa? Bagi siswa tentunya. Kemudian pendampingan, ini yang paling penting. Ya, biasanya kan ada itu ya pendidik itu yang penting dia tuh menghabiskan materi, ya, tapi tidak ngecek apakah ada siswa yang mengalami ketertinggalan. Apalagi saat ini kan dalam kurikulum Merdeka itu di dalamnya ada inklusi. Nah, banyak sekarang kan kita lihat di sekolah-sekolah itu terdapat siswa berkebutuhan khusus. Kemudian fasilitasi. Jadi seorang pendidik itu mampu memberikan fasilitas kepada peserta didik. Ya.
Jadi ini tugasnya. Oke, selanjutnya. Nah, pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang interaktif yang pertama ya di sini ya, yang interaktif. Di sini pelaksanaan pembelajaran itu dirancang untuk memfasilitasi interaksi yang sistematis, produktif antara pendidik dengan peserta didik, kemudian sesama peserta didik, dan antara peserta didik dengan materi belajar. Nah, pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang interaktif itu minimal dilakukan dengan cara, ya ada istilah minimal. Jadi boleh dikembangkan, boleh ditambah, boleh. Jadi minimal dilakukan dengan cara berinteraksi secara dialogis. Ya, dialog itu kan berkomunikasi antara pendidik dengan peserta didik serta sesama peserta didik. Jadi mendahulukan proses dialog. Nah, kemudian yang berikutnya adalah berinteraksi secara aktif dengan lingkungan belajar. Ya, jadi apa itu pelaksanaan pembelajaran itu ya harus berinteraksi secara aktif dengan lingkungan belajar dan berkolaborasi untuk menumbuhkan jiwa gotong royong. Nah, ada 3 hal. Jadi dalam pelaksanaan pembelajaran itu minimal terdapat 3 hal ini. Nah, kemudian dalam melaksanakan pembelajaran, nah peran pendidik itu sebagai fasilitator proses pembelajaran dan tidak menjadi satu-satunya sumber belajar. Nah, jelas ya, kalau kita lihat pada poin terakhir ini jelas bahwa pembelajaran pada kurikulum Merdeka itu terpusat pada siswa. Jadi gurunya sebagai fasilitator proses pembelajaran. Dan pendidik atau guru itu tidak menjadi satu-satunya sumber belajar. Nah, kemudian pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang inspiratif. Pelaksanaan pembelajaran ini dirancang untuk memberi keteladanan dan menjadi sumber inspiratif positif bagi peserta didik. Nah, pelaksanaan pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang inspiratif ini minimal dilakukan dengan cara menciptakan suasana belajar yang dapat memantik ide, ya, kemudian mendorong daya imajinasi dan mengeksplorasi hal baru. Kemudian memfasilitasi peserta didik dengan berbagai sumber belajar untuk memperkaya wawasan dan pengalaman belajar. Kemudian pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan. Ini dirancang agar peserta didik mengalami proses belajar sebagai pengalaman yang menimbulkan emosi positif. Jelas ya, kalau pembelajarannya menyenangkan, otomatis siswa itu akan senang mengikuti pembelajaran dan akan merindukan kembali ke sekolah. Nah, ini banyak contoh juga. Anak saya itu kalau sekolah itu berangkatnya itu agak rewel ya. Kemudian pulang sekolah itu pasti senyum. Nah, itu berarti kan proses pembelajarannya yang dilakukan oleh sekolah tersebut itu adalah menimbulkan emosi positif. Nah, pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan ini minimal dilakukan dengan cara menciptakan suasana belajar yang gembira, menarik, aman, dan bebas dari perundungan. Ya, ada kalimat bebas dari perundungan. Nah, jelas beberapa kali kalau kita mengikuti berita yang ada itu perundungan itu sangat luar biasa dan terjadi di sekolah. Ya,
dan kemarin sempat terjadi di sekolah dasar itu yang ceritanya yang ada di Kota Kediri itu. Ya. Kemudian menggunakan berbagai variasi metode dengan mempertimbangkan aspirasi dari peserta didik serta tidak terbatas hanya di dalam kelas. Ya, jelas ya. Ya. Jadi tidak lagi pendidik guru itu menentukan metode, ya, kemudian mengimplementasikan, tapi bertanya kepada peserta didik apakah pembelajaran yang akan dilakukan itu seperti apa pembelajaran yang akan dilakukan di minggu depan, bisa dikomunikasikan dengan peserta didik. Nah, ini salah satu indikator kurikulum merdeka. Nah, jadi siswa dan guru itu bisa berkomunikasi mengenai pembelajaran yang akan dilakukan. Nah, ini yang terakhir adalah mengakomodasi keberagaman gender, budaya, bahasa daerah setempat, agama, ya, kemudian atau kepercayaan, karakteristik, dan kebutuhan setiap peserta didik. Nah, ini adalah pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menyenangkan. Nah, kemudian bagaimana pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menantang? Ya, ini bahwa pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menantang itu dirancang untuk mendorong peserta didik agar terus meningkatkan kompetensinya, bisa melalui tugas dan aktivitas dengan tingkat kesulitan yang tepat. Tentunya harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Ya, pasti beda antara siswa satu dengan siswa lain, apalagi dengan latar belakang keluarga, gitu ya. Jadi memiliki pemahaman yang berbeda-beda dalam mengikuti pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menantang ini minimal dilakukan dengan cara yang pertama menggunakan materi dan kegiatan belajar sesuai dengan kemampuan dan tahapan perkembangan peserta didik. Ya. Kemudian memfasilitasi peserta didik untuk percaya potensi yang dimilikinya dapat ditingkatkan. Ya. Ya. Jadi dua hal ini minimal yang dilakukan dalam pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang menantang. Dan selanjutnya adalah pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang memotivasi atau yang mampu memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif. Nah, hal minimal yang dapat dilakukan yaitu yang pertama membangun suasana belajar yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berani mengemukakan pendapat dan bereksperimen. Nah, kemudian melibatkan peserta didik dalam menyusun rencana belajar, ya. Kemudian menetapkan target individu atau kelompok dan turut memonitor pencapaian hasil belajar. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan pembelajaran dalam suasana belajar yang memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, pematerian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik, serta psikologi peserta didik. Itu minimal yang dapat dilakukan, yaitu memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengembangkan dan mengkomunikasikan gagasan baru. Ya. Kemudian membiasakan peserta didik untuk mampu mengatur dirinya dalam proses belajar. Ya. Kemudian menciptakan suasana pembelajaran yang memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengaktualisasikan diri. Kemudian mengapresiasi bakat, minat, dan kemampuan yang dimiliki oleh peserta didik. Nah, itu dalam proses pembelajaran ya, pelaksanaan pembelajaran. Kemudian
Yang ketiga adalah penilaian proses pembelajaran. Jadi tadi ada perencanaan pembelajaran, kemudian pelaksanaan pembelajaran, kemudian ini adalah yang ketiga adalah penilaian proses pembelajaran. Nah, penilaian proses pembelajaran, ya ini kita tahu semua bahwa merupakan asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Ya, ini adalah ada hal yang baru, ya, bahwa penilaian proses pembelajaran itu dilakukan oleh pendidik yang bersangkutan, ya, asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, ya, sebagaimana dilakukan setelah pelaksanaan pembelajaran paling sedikit 1 kali dalam 1 semester. Jadi dalam satu semester sekali itu pendidik harus melakukan penilaian proses pembelajaran yang dilakukan selama 1 semester. Nah, asesmen terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran, ya, sebagaimana ini ya dimaksud pada 3. Jadi tadi, mohon maaf, ini dapat dilakukan dengan cara merefleksikan diri terhadap pelaksanaan perencanaan dan proses pembelajaran yang sudah dilakukan oleh pendidik, ya. Kemudian refleksi diri terhadap hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik, kepala satuan pendidik, dan atau peserta didik, ya. Jadi perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik itu dilakukan asesmen, ya. Jadi pendidik itu melakukan refleksi diri, ya, dengan sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan oleh sesama pendidik. Jadi menilai apa ya, perangkat yang sudah dibuat oleh pendidik, ya, dinilai oleh sesama pendidik. Kemudian kepala satuan pendidikan yang paling bagus adalah dinilai oleh peserta didik dan atau peserta didik. Nah, jadi ini tujuannya adalah untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Nah, di sini siswa dilibatkan. Kemudian tujuan penilaian proses pembelajaran itu apa? Ya. Tujuannya adalah yang pertama sesama pendidik itu untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung. Ya, jadi penilaian apa itu proses pembelajarannya sudah dilakukan oleh pendidik itu, ya, selama 1 semester sekali itu dilakukan oleh sesama pendidik itu bertujuan untuk membangun budaya saling belajar lah, yang memperbaiki. Kalau bukan orang lain, kita tidak tahu apakah yang sudah kita kerjakan itu baik. Nah, ya, sehingga dibutuhkan penilaian sesama pendidik, ya, untuk membangun budaya saling belajar, kerjasama, dan saling mendukung. Nah, yang kedua dilakukan oleh kepala satuan pendidikan, ya, ini bertujuan untuk membangun budaya reflektif dan memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif atau membangun, memperbaiki. Nah, kemudian tujuan penilaian proses pembelajaran yang dilakukan oleh peserta didik itu yang pertama adalah membangun kemandirian dan tanggung jawab dalam proses pembelajaran dan kehidupan sehari-hari. Kemudian membangun budaya transparansi, objektivitas, saling menghargai dan mengapresiasi keragaman pendapat dalam menilai proses pembelajaran. Kemudian membangun suasana pembelajaran yang partisipatif dan untuk memberikan umpan balik kepada pendidik dan peserta didik dan melatih peserta didik untuk mampu berpikir kritis. Jadi bagus, ya, pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik selama 1 semester itu dinilai oleh sejawat apakah pembelajarannya itu sudah baik, kemudian dinilai oleh kepala satuan pendidikan, ya, dengan tujuan untuk memberikan umpan balik yang bersifat konstruktif atau membangun, kemudian dinilai oleh peserta didik. Nah, jadi ditanyai bagaimana pembelajaran hari ini, apakah Anda senang, gitu, dan sebagainya. Itu jadi dijadikan sebagai refleksi
untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Nah, dari berbagai macam hal yang tadi itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran kurikulum merdeka di sekolah dasar, di sekolah dasar menengah itu, kalau ini saya simpulkan di sekolah dasar itu dapat dikatakan berpusat pada siswa. Karena apa? Karena dalam pelaksanaan pembelajaran, pendidik berperan sebagai fasilitator proses pembelajaran dan tidak menjadi satu-satunya sumber belajar. Ya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan pembelajaran, seorang pendidik itu harus mampu memberikan keteladanan, ya, pendampingan dan fasilitasi kepada peserta didik. Hal ini sama dengan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, gitu ya, Ing Madya Mangunkarso, gitu ya. Tutwuri Handayani itu saya lupa itu, ya. Ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, Ing Madya Mangunkarso, Ing Arso Suntulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Nah, itu sedikit yang bisa saya sampaikan kalau kita ngomong kurikulum merdeka, ya pastinya butuh waktu yang sangat banyak dan butuh waktu yang sangat banyak itu tadi ya. Nah, dan butuh kajian-kajian yang lebih mendalam. Nah, itu yang bisa saya sampaikan mengenai pembelajaran kurikulum merdeka di sekolah dasar sesuai dengan Permendikbudristek Dikti. Ya, jadi jelas sekali ya bahwa pembelajaran kurikulum merdeka di sekolah dasar itu memang berpusat pada siswa. Ya, tadi juga sudah saya sampaikan bahwa posisi guru itu sebagai fasilitator, jadi memfasilitasi peserta didik. Ya, tidak pembelajaran tidak terpusat pada guru, tapi terpusat pada siswa. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Ajeng selaku moderator. Baik, terima kasih Bapak Mahful untuk paparan yang begitu menarik. Baik teman-teman, kali ini kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab. Jadi apabila teman-teman mempunyai pertanyaan, bisa langsung tuliskan di kolom chat Zoom. Akan diberi kesempatan untuk 3 orang peserta untuk menanyakan di webinar kali ini. Izin, jadi kita diskusi saja, sama-sama belajar ya. Kita diskusi saja. Mohon izin Pak, saya mau bertanya. Ya, silakan Mbak. Tadi kan di kurikulum Merdeka Belajar itu kan melatih peserta didik untuk berpikir kritis. Nah, yang saya tanyakan itu bagaimana cara kita untuk melatih peserta didik itu untuk berpikiran kritis gitu. Terima kasih. Iya, susah ya untuk mengajak anak itu berpikir. Jangankan anak-anak yang dewasa saja juga agak susah. Ya, jadi
bagaimana untuk melatih anak berpikir kritis. Berpikir kritis itu ya tadi ya. Itu bisa dilakukan dengan cara ya menghubungkan sesuatu hal dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jelas sekali ya dalam pembelajaran itu pada saat itu memang betul ya harus memberikan sebuah pemaknaan. Ketika seseorang anak itu dihadapkan dengan sebuah permasalahan, ya jadi selayaknya permasalahan tersebut dalam proses pembelajaran itu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kalau di SD ya di SD itu biasanya seorang anak itu pasti akan memiliki proses berpikir ya kenapa hal ini terjadi gitu ya. Jadi mengapa harus saya lakukan gitu. Jadi seorang pendidik itu bisa memberikan sebuah permasalahan ya misal ya ini sebuah permasalahan seumpama ya dihadapkan sebuah permasalahan ada sebuah apa itu botol aqua ya ini saya pegang botol aqua karena ada botol aqua gitu ya botol aqua ini ya posisinya tertutup ya jadi ini posisinya tertutup ya kemudian saya beri lubang di ujungnya ini kan sederhana saya beri lubang di ujungnya kemudian saya balik ketika saya balik kenapa apa itu airnya itu dapat mengalir ke bawah itu yang paling sederhana itu kalau di SD kelas rendah pasti kan mereka akan berpikir gitu ya mengapa kok air itu selalu mengalir ke tempat yang rendah gitu. Nah itu kemudian bisa juga diberikan sebuah benda yang mengambang ketika aqua ini ya jadi aqua ini ya diberikan sebuah apa ya spon gitu ya ketika dibalik gitu ya dibalik pasti kan sponnya ada di atas anak-anak ini mengapa kok sponnya itu tidak ada di bawah tapi kok tetap di atas. Nah di sini anak itu akan mengalami sebuah proses berpikir kritis gitu ya sobat berpikir iya kok oh ya gitu ya kok bisa di atas. Nah itu jadi seorang pendidik itu bisa menjelaskan sama halnya dengan apa itu dalam kehidupan sehari-hari yang dimana masa jenis itu dapat kalau masa jenisnya apa itu ringan itu barang itu pasti akan mengapung. Nah ini bagian dari apa ya saya tidak bisa menjelaskan dan itu sama halnya dengan perahu ya yang ada di lautan. Nah, itu bisa dicontohkan seperti itu. Nah, itu ya Mbak ya sedikit yang bisa saya contohkan. Ya, mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, silakan langsung di kolom chat atau raise hand. Kurang 2 pertanyaan lagi nih.
Baik teman-teman yang mau bertanya silakan. Kurang 2 pertanyaan lagi sebelum saya akhiri. Baik, kalau tidak ada teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah serangkaian acara webinar pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini memberikan kesempatan atau freedom bagi siswa untuk memiliki bakat atau talent yang bisa disalurkan ke pihak sekolah. Selain itu, di kurikulum Merdeka Belajar ini tuh siswa tidak lagi mengalami stres atau burnout. Dan juga menjadi PR penting bagi tenaga pendidik bahwasanya untuk menyajikan konten yang variatif dan menarik yang mudah dipahami oleh peserta didik agar mampu menyerap konsep dan kompetensi dengan baik. Baik, pada para hadirin sekalian, sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada pemateri Bapak Mahful Indra Kurniawan MPD dan juga teman-teman yang berpartisipasi dalam webinar kali ini. Akhir kata, saya Ajeng Sukmawardani selaku moderator webinar kali ini. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembalikan ke Kak Putri. Terima kasih ya Mbak ya, Mas. Baik Bapak, sama-sama. Ya, Pak. Baik, acara selanjutnya yakni baik, terima kasih disampaikan ke yang telah memberikan materi yang sangat luar biasa pada hari ini. Dan acara selanjutnya yakni sesi foto bersama. Kami persilakan kepada para hadirin dan juga para peserta webinar untuk dapat mengaktifkan kameranya. Boleh minta tolong kepada teman-teman, silakan diaktifkan kameranya. Kita akan lakukan sesi foto bersama. Sepertinya masih banyak nih yang belum mengaktifkan kameranya. Baik, sudah siap ya. Oke, baik. Dan nanti saya hitung pada hitungan 1, 2, 3, nanti senyum di layar kamera masing-masing, oke? Baik, 1, 2, 3, senyum. Oke, ada beberapa slide ini kayaknya, ada 5 slide. Ya, ada 5 slide. Senyum ya, pokoknya 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, sudah? Sudah semua? Oke, baik. Sudah. Oke, baik. Terima kasih. Baik hadirin yang berbahagia, serangkaian acara telah kita ikuti pada hari ini. Saya Rizky Putriyani selaku Master of Ceremony pada webinar kita kali ini. Mohon pamit untuk undur diri. Dan untuk teman-teman bisa melakukan absensi di kolom kan untuk link absensinya ya. Oke, silakan diklik link yang udah di kolom chat. Sudah saya kirimkan di kolom chat. Baik, kalau begitu hadirin yang berbahagia, serangkaian acara telah kita ikuti pada hari ini. Saya pamit untuk undur diri. Terima kasih. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat, tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Kak, linknya belum di-share ya di kolom chat? Sudah, Kak. Apa saya kirim? Sudah. Di kolom chat ya. Untuk link absensinya ada di kolom chat. Iya, nggak ada, Kak. Sudah. Ini sudah saya kirim. Tidak ada. Ini teman-teman juga Tidak ada, tanya, Kak. nggak ada linknya. Oh, baik. Sebentar, everyone.
Oke, sudah Kak, sudah ada? Sudah ya Sudah, Kak ya? sudah. Oke, baik. Sudah, Kak. siapa itu? Mas siapa itu? Thank you. Baik, teman-teman boleh live dari kolom dari Zoom ya. Boleh keluar kalau sudah absen. Siap, terima kasih Mbak MC. Siap, sama-sama Kak. Live ya, Mbak.